Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang berjudul Minimalism and the Christian Life. Ya. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita, Matius 13 ayat 40 sampai yang ke-46. Matius 13 ayat 44 sampai yang 46. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, minimalism merupakan sebuah tren baru yang cukup berkembang di dunia ini, sehingga kalau kita pergi ke toko-toko buku yang populer ya, maka kita akan menemukan banyak buku yang ditulis tentang minimalism ya. Dan bagaimana sejarah minimalism dan bagaimana kita sebagai orang Kristen menilai filsafat atau pandangan zaman ini. Hari ini kita akan belajar secara khusus bagaimana kita sebagai orang Kristen menilai dan bersikap terhadap sebuah pandangan tren zaman baru yang bernama minimalism. Saudara, sebelumnya kita akan melihat sejarahnya. Sejarah minimalism adalah ketika tahun 1960 sampai 1980 ada sebuah kebangkitan ekonomi yang besar. Ketika kebangkitan ekonomi yang besar, banyak orang mempunyai uang untuk membeli banyak hal, ya. Dan kita tahu itu sudah masuk ke dalam zaman industri, banyak orang bisa membeli banyak hal, maka di situ mulai berkembang pandangan yang namanya konsumeris, saudara-saudara, konsumerisme. Jadi, kalau isme itu sebuah pandangan. Orang bisa membeli dan begitu sebuah perusahaan atau industri mau maju, industri itu harus mengiklankan, industri itu harus memberitakan benda-benda yang dijual ya. Karena kalau tidak bisa menjual maka industri itu akan hancur. Maka di situ banyak orang mulai berbelanja. Orang mulai membeli banyak hal, orang menyimpan banyak hal, saudara-saudara. Lalu di tahun 1984 Madonna menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Material Girl ya. Wanita yang material. Dan pada tahun 84 itu orang mulai sadar. Sadar apa? Bahwa ada sesuatu yang bahaya ketika kita terjebak di dalam konsumerisme, terjebak di dalam materialisme. Ternyata manusia bisa tidak puas. Ternyata manusia bisa habis di sana. Ternyata manusia begitu menyedihkannya. Lalu mulai ada kesadaran saudara-saudara. Ya, ini sebuah tren yang menyadarkan. Itu ada kutipan dari lirik lagu, "We are living in a material world and I am a material girl." Bukan saya ya, Madonna ya. Dia bercerita kalau kamu punya cowok itu harus yang punya uang. Kalau punya uang baru boleh sama saya, baru boleh menyentuh saya, baru boleh berbicara kepada saya. Di sini menjadi sadar. Orang-orang menjadi sadar apa? Bahaya sekali hidup di tengah konsumeris dan materialis, saudara-saudara. Ya. Tetapi kesadaran ini tidak lama. Mengapa? Karena tahun 1990 kesadaran ini kembali hancur karena teknologi informasi berkembang sedemikian pesat. Ya, ada TV, elektronik, fancy furniture, dan lain-lain. Perkembangan yang begitu dahsyat akhirnya orang kalah. Kesadaran ini kalah dengan apa? Dengan perkembangan teknologi, perkembangan media. Dan saudara kalau boleh belajar ya, ternyata ilmu psikologi pun digunakan saudara-saudara. Di tahun 1990 kemudian ilmu psikologi digunakan untuk bagaimana menjual benda-benda tertentu. Mereka mempelajari cara pikir manusia, kejiwaan manusia untuk bisa menjual benda-benda yang tertentu ya. Sehingga manusia kembali terjebak di tahun 1990-an saudara-saudara. Lalu tahun 2010 barulah minimalism ini bangkit ya. Barulah minimalism filosofi itu bangkit di tahun
2010. Ada satu yang mengejutkan, ada seorang miliuner memberikan seluruh kekayaannya dan hidup sebagai beach bum. Dan menemukan dirinya lebih bahagia. Dia menjual seluruh kekayaannya, dia penganut seorang minimalis, ya. Dan setelah yang menjual, dia cuma kerjaannya nongkrong di pantai, hidup di pantai, menikmati hari-harinya di pantai, dan dia lebih bahagia. Ya. Dan pandangan ini di tahun 2010 sampai hari ini, kalau Anda lihat buku-bukunya, itu banyak sekali buku-buku yang dicetak, dituliskan. Ya. Dan ini saya berikan beberapa contoh dari buku-buku tersebut, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan belajar apa inti dari pandangan ini. What is a minimalism? Saudara, minimalism berbicara bagaimana menemukan sukacita di dalam kehidupan. Ini berbicara tentang bagaimana membuka matamu dan melihat dunia sekelilingmu jauh lebih dari sebelumnya. Ini tentang bagaimana membawa dirimu kembali dan tidak membiarkan kepemilikan materi kembali berkuasa atasmu. Jadi ada keresahan tentang materialisme, tentang konsumerisme yang begitu menguasai kehidupan, yang merenggut kehidupan banyak orang, dan kesadaran itu dimunculkan di dalam sebuah bentuk perlawanan daripada filsafat minimalism. Bagaimana kita menemukan diri kita yang sejati, bagaimana kita bisa melihat dunia ini lebih baik, bagaimana kita bisa menjadi bahagia, bagaimana kita bisa menjadi sukacita. Jadi musuh utama dari minimalism itu adalah konsumerism atau materialisme, saudara-saudara. Ya. Ada seorang penulis lagi juga mengatakan bahwa jantung hati minimalisme adalah apa? Yaitu hak istimewa untuk mengembangkan sebuah kehidupan yang sejalan dengan apa yang ada di dalam dirimu. Hadiah untuk mengejar hal-hal yang penting di dalam dirimu. Ya. Jadi saya kasih contoh ketika seorang minimalis hidup di dalam kesehariannya. Ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia mau membeli barang sesuatu, dia tidak langsung beli. Ya. Dia menunda dulu dan dia bertanya, apakah barang ini betul-betul kebutuhanku ataukah barang ini sebetulnya hasratku? Ya. Jadi dia membedakan antara hasrat dan kebutuhan. Ketika aku tidak ada benda tertentu, apakah aku masih hidup? Apakah hidup lebih baik? Apakah ini betul-betul penting? Jadi ada mindfulness, ada kesadaran penuh ketika kita menjalani kehidupan hari ini. Ya. Mereka juga menanyakan apa yang terpenting di dalam hidupku. Ya. Mengapa? Karena budaya media itu dipenuhi dengan iklan-iklan yang bisa mendistraksi manusia. Ya. Saya dulu pernah bermain bandul, saudara-saudara. Ya, bandul itu saya kasih ke bukan bandul ya, jari. Oke, namamu siapa? Johan, suruh ngikutin. Kamu dari mana? Blora. Papamu siapa? Nomor teleponmu siapa? Lalu istrimu berapa? Set. Saya tahu bisa bilang 2. Ini baru gerak 2 jari. Sedangkan media kita diisi dengan ribuan gambar setiap hari. Bangun tidur iklan, keluar iklan, buka handphone iklan. Sehingga akhirnya manusia terdistraksi kemana-mana. Dan tidak sadar waktu kita banyak dihabiskan dengan media, sosial media, belanja online, dan segala macamnya. Dan minimalism itu mengajak kita kembali menemukan apa yang sebetulnya terpenting di dalam hidup ini. Dan membuat kita tidak dikuasai oleh materi, tidak dikuasai oleh benda-benda, saudara-saudara. Dan bagaimana kita menjadi bahagia. Dan salah satu yang menjadi mindset dari minimalis adalah mereka mengejar kehidupan yang sederhana. Yang tidak dipenuhi dengan banyak hal yang tidak perlu. Kehidupan yang tidak sibuk. Kehidupan yang dipenuhi makna, tujuan, dan sukacita. Ini kayak agama aja ya. Ya, mereka menawarkan apa yang hilang dari kehidupan orang. Ya. Kebahagiaan, ketenangan, makna, purpose, sukacita. Dan itu
dicapai dengan apa? Ketika setiap harinya kita berhati-hati dengan hidup kita. Kita nggak menjadi, kalau orang Jawa bilang latah. Ikut. Beli ini, beli itu. Oh lagi tren ini, ikut. Ke kafe ini, itu. Kita tidak seperti itu, saudara-saudara. Dan inilah yang ditawarkan dari minimalism. Berlawanan dengan firman Tuhan nggak? Saudara-saudara ya. Dan mereka sangat konsen dengan cara kita hidup. Terutama cara kita memiliki benda-benda, cara kita membeli benda-benda. Ya. Maka mereka mindful sekali, mereka berhati-hati sekali di sana. Dan ada seorang penulis yang mengatakan minimalis mindset itu seperti ini. Minimalis mindset ini menyadarkan kita akan kesadaran bahwa di dalam hidup kita itu ada kekosongan yang tidak bisa dipenuhkan. Dan paling tidak untuk waktu yang lama. Ya. Ini mirip di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam hati manusia ada kekekalan yang tidak bisa dipuaskan. Begitu kita puas, besok udah enggak. Anak-anak saya ya, Pak, si Oci bilang, kenapa ya Pak? Waktu Papa beliin mainan saya puas, tapi cuma bertahan 2 hari. Setelah itu gak puas. Anak kecil udah bisa tahu saudara-saudara. Ya, kalau kita punya benda tertentu, waduh, nggak boleh lecet, dielap, dielus begitu ya. Oh, dijagain, disenggol anak kita, kita marah, ya. Disenggol teman kita tendang dia. Ada sesuatu sukacita, kesukaan, tapi setelah beberapa waktu itu hilang. Jadi minimalis itu menyadari ada satu kesadaran ketika di dalam hidup kita ada hal-hal yang kita tidak pernah puas. Sepertinya mirip semua sama firman Tuhan ya saudara-saudara. Ya. Jadi apa itu sebetulnya minimalism? Yang pertama, minimalism is a trade. Ya, ini saya sarikan dari buku ini. Minimalism is a trade, itu trading. Ketika apa? Ternyata gue ngumpulin benda sebanyak ini selama ini. Gue kumpulin banyak, gue beli, semua uang gue habis. Tapi akhirnya ternyata benda-benda itu tidak membuat saya bahagia. Maka aku rela menukarkan itu. Maka aku rela buang itu untuk aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku bisa jual semuanya, aku bisa buang semuanya. Untuk aku lebih bahagia, untuk aku lebih sukacita. Saya beberapa waktu yang lalu, minggu, saya selama hampir beberapa tahun ini kesel banget. Kenapa? Karena anjing anak saya. Ya. Istri saya kalau bilang itu anakmu, itu bukan anakku. Anjing bukan anakku, itu anjing, saya bilang gitu ya. Dan saya paling kesel apa? Wah, mata saya tuh alergi sehingga sakit sekali. Tapi ketika anjing itu mau dikasih ke orang, itu anak saya nangis, istri saya nangis, saudara-saudara. Jadi akhirnya karena cinta saya harus menanggung alergi dan mata yang perih. Akhirnya saya beli air purifier untuk bagaimana saya bisa bertahan. Tapi ada satu yang mengesalkan, yaitu sofa keluarga kami. Sofa keluarga kami itu digigit itu sampai habis bawahnya. Itu kesel banget. Saya ingat perjuangannya ketika beli sofa itu nggak ada uang, pas-pasan itu akhirnya bisa beli sofa. Waduh, untung ada sofa. Sekarang sofa itu tinggal hampir nyaris pernya saja. Kalau duduk itu nggak enak, ya. Belum baunya. Dan setiap pagi saya melihat itu busa-busa berceceran, saudara-saudara. Dan saya lihat, waduh, setiap hari saya kesel, pagi saya kesel, saya ngomelin anak saya. Dan saya melihat ini gak worth banget. Dan ini menjadi masalah buat saya. Saya bilang pembantu saya, udah ambil aja, lebih baik gak punya sofa. Dan ketika diambil, saya jauh lebih bahagia, saudara-saudara. Ketika pagi, ada kelegaan, walaupun duduknya bingung gitu ya. Ambil kursi dulu baru duduk, tapi ada kebahagiaan. Ya, lebih baik gak punya sofa daripada lihat sofa. Kelihatan mungkin bagi Anda ironis, tapi bagi saya tidak. Bagi saya melegakan. Dan minimalism adalah trade. Kamu bisa tuker hal-hal yang kamu kumpulkan selama ini, yang kamu simpan sebagai sampah. Ternyata itu gak bikin kamu bahagia, kamu buang itu, kamu gantikan yang berharga, yang bahagia. Dan kamu tidak bisa bahagia, kenapa? Karena kamu terlalu sibuk dengan mengurusi benda-benda itu. Kamu beli rumah yang gede banget, akhirnya pusing bersihin. Oh, ada pembantu, pusing sama pembantu. Kenapa pembantu gak bisa dikasih tahu? Kenapa bersihnya gak banyak, ya kan? Dia tuker aja tinggal di apartemen. Bahagia, gak perlu pakai pembantu, pakai robot gitu ya, saudara-saudara.
Jadi minimalism tidak menolak teknologi ya. Ya, jadi dia yang menukarkan, dan minimalism is living with intention. Jadi intention itu berbicara apa? Ketika kamu menjadi seorang minimalis, kamu punya intentional itu memikirkan segala sesuatu lebih dalam. Bagaimana perasaanku? Bagaimana kebahagiaanku? Apa yang penting dalam hidupku? Apa yang melelahkanku? Apa yang kusuka? Apa yang kuinginkan? Betulnya ini penting gak buatku? Saudara-saudara, ya. Dan ketika kamu intentional, kamu akan menjadi aware. Kayaknya ini mengganggu loh. Ya. Kayaknya ini jadi sampah. Akhirnya aku bersihin. Gue pelihara cupang. Kesel banget. Setiap hari makanin cupang. Kalau saya ya, kalau anak sama istri bahagia gak apa-apa. Ya. Kenapa saya pengalaman buruk sama keluarga saya beliin mereka kura-kura, bahagia, tapi yang bersihin setiap hari saya. Ya, ketika saya lupa mati semua, hati saya luka. Ya, ini menghasilkan luka di dalam hidup saya. Ini berbeda-beda, saudara-saudara. Akhirnya ada awareness, ada kesadaran, nggak apa-apa hampir beli, nggak jadi latah. Kita menjadi aware, bener nggak ini yang kuinginkan? Ada awareness. Bener nggak setiap hari kopi 25 ribu, sebulan berapa? Ya, wah kalau alatnya berapa? Bikin sendiri, menyium aromanya, grinding asli, bisa gonta-ganti. Ada mindfulness, ada kebahagiaan. Di sini ada yang pecinta kopi, saudara-saudara ya, yang di rumah juga ada. Ya, itu relax, menjadi meditasi. Giling kopi, saudara-saudara. Biasanya meditasi kan ada rhythm ya, ada rhythm, giling itu ada rhythmnya, saudara-saudara ya. Minimalism kebebasan, kenapa? Kamu tidak terjebak ketika ada tren baru. Oh, lagi rame, antri berjam-jam. Gue bilang antri sendiri. Enggak. 2 jam untuk sebuah minuman. Burger, antri sampai mulai dari rukonya sampai keluar jalanan. Itu apa-apaan? Nanti aja tunggu sepi kalau mau coba. Saudara-saudara, ada awareness, ada kebebasan. Aku tidak harus membeli sesuatu. Tidak semuanya harus kuikuti. Diriku terbatas. Aku punya kebahagiaan. Ya. Dan dikatakan di buku ini, minimalism is perfect for families. Ya, buat papa nggak perlu belanja banyak buat anak istrinya, begitu ya. Saudara-saudara, bagi seorang minimalis ini adalah tools, filosofi atau filter. Jadi minimalism tidak berbicara agama apapun. Mereka menawarkan ini tergantung kamu, tujuan hidupmu, apa yang kamu mau. Demi kebahagiaanmu, demi sukacitamu. Dan mereka juga menjanjikan saudara-saudara, benefitnya apa menjadi minimalis? Kamu bebas, kamu hidup simple, kamu itu gampang sekali melepas sesuatu. Kamu gak stres, kamu gak anxiety, saudara-saudara. Ya. Rumahmu itu jadi lapang, gak sesak. Oke? Kamu lebih enjoy. Kamu lebih suka dengan alam. Tertarik menjadi seorang minimalis? Atau sudah ada yang minimalis ya? Ingat ya, minimalis tidak berbicara tentang pelit ya. Dan luar biasanya dalam minimalism dia memberikan langkah-langkah yang praktis. Bagaimana kamu jadi seorang minimalis? Ada caranya. Kamu suruh nuliskan. Detail. Ada langkah-langkah praktis. Jujur ketika saya membaca 3 buku untuk mempersiapkan ini. Keren juga gitu ya. Saya langsung bisa pakai. Praktikal. Dan tidak terancam mengancam agama-agama tertentu, saudara-saudara. Tapi bagaimana respon kita sebagai orang Kristen terhadap minimalism? Ada hal yang baik tentunya yang kita bisa lihat di sana. Yang menjadi kritik buat kita, applicable. Ya. Banyak doktrin kita, ajaran Alkitab, kita ajarkan sebagai sebuah norma. Kita ajarkan sebagai sebuah rules atau aturan yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi ketika seorang anak saya, gimana caranya? Kita juga bingung, pokoknya berdoa saja dan beriman. Nggak ada satu langkah praktis yang bisa melatih kita untuk bagaimana aku bisa peduli sama orang lain.
Kita cuma diceritain tentang Yesus, kita dikhotbahin tentang Yesus. Tapi gimana caranya? Dan minimalism memberikan cara itu bagusnya dari minimalism. Dan dia sangat praktikal, sederhana. Kalau kamu bangun pagi, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu membeli, apa yang kamu lakukan? Saudara-saudara, dan dia sangat clear, mudah, dan ada dampaknya. Dan beberapa orang yang menjalani kehidupan ini bersaksi. Waduh, kesaksian I'm a minimalist. Ini kayak sebuah agama baru. Dia menceritakan hidupnya lebih bahagia. Dia lebih dekat sama anaknya. Dan ini tantangan buat kekristenan dan pukulan buat kekristenan. Bagaimana kekristenan mengaplikasikan harta yang begitu dalam dari Alkitab. Dan lagi, minimalism critical. Dia berani melawan sebuah kekuatan zaman yang bernama consumerism atau materialism, dan melawan, dan mereka menghasilkan buku-buku, menghasilkan satu bentuk budaya counter culture movement untuk melawan sebuah peradaban yang merenggut hati manusia, yang merenggut kehidupan manusia. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah kita bisa melakukan sebuah gerakan bersama-sama yang akhirnya ketika ditulis orang-orang terinspirasi dan mau menganut itu dan melawan sebuah produk budaya yang merenggut, tidak semua budaya merenggut kehidupan, yang merenggut kehidupan dan kebahagiaan. Ini tantangan, ini pukulan, dan ini tamparan buat saya. Karena saya suka berbicara tentang konsep, filsafat, teologi yang dalam, tapi bagaimana itu bisa secara nyata mengubahkan kehidupan orang. Dan bukankah itu yang Tuhan mau, saudara-saudara? Dan ada kesadaran. Apakah seorang Kristen yang ketika mendalami kekristenannya mempunyai kesadaran yang begitu dalam tentang membeli, tentang mengkonsumsi sesuatu, tentang dia harus tinggal di mana, tentang dia harus makan apa, tentang gaya hidup mereka. Minimalism memberikan jawaban itu. Jadi ini respon positif. Tapi ada respon lain, bagaimana dengan kekristenan, saudara-saudara? Maka tadi saya baca ayat tadi. Bagaimana Christian life, kehidupan Kristen, menilai minimalism. Tadi dikatakan ada seorang yang menemukan harta terpendam. Dan ketika dia ketemu, dia gali lagi, dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Dan ada juga seorang yang sama tetapi dia pengoleksi mutiara, dan dia menemukan satu mutiara yang harganya sangat mahal dan dia jual seluruh hartanya untuk memegang itu. Ini mirip minimalism, saudara-saudara. Ketika dia punya segala sesuatunya, tapi bedanya apa? Segala sesuatunya itu tidak membahagiakan dia dan dia mengejar kebahagiaan. Tapi di Alkitab tidak dituliskan orang-orang ini segala hartanya itu tidak membahagiakan. Ya. Mengapa? Pengkoleksi mutiara ini pasti tahu dan itu berharga. Orang yang punya harta ini dia tahu rumahnya berharga. Dan dia melihat yang berharga itu dia tinggalin, dia jual semua untuk harta yang paling berharga. Dan yang membuat saya terkejut di sini adalah harta yang paling berharga, yaitu mutiara atau harta terpendam itu dikatakan di dalam bentuk masculine singular. Satu, singular, single. Jadi seluruh hartamu ditinggalkan, seluruh mutiaramu dijual untuk mencapai sesuatu yang singular. Dan inilah kingdom of heaven, kerajaan surga. Apakah yang paling berharga di dalam hidup kita? Yang untuknya kau rela kehilangan segalanya. Apakah kebahagiaanmu? Tidak salah, Alkitab mengatakan mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu. Ya. Minimalism di dalam segala hal, betul. Kenapa? Karena kita harus mengasihi diri kita. Untuk mengasihi diri kita, kita harus rela kehilangan segalanya yang membuat justru kita tidak bisa mengasihi diri kita. Sehingga ketika kita mengasihi diri kita juga bisa mengasihi orang lain supaya membuat kita kembali bahagia. Ada problem di situ karena kasih itu direduksikan kebanyakan ke diri walaupun ada yang lain. Dan tidak ada Tuhan di sana. Saya tahu mungkin ini jalan untuk mencapai Tuhan. Suatu hari bisa berjumpa dengan Tuhan, seorang minimalis. Jadi
kingdom of God. Christian life berbicara apa? Perjumpaan dengan kasih Kristus. Dan rela mengikut dia. Berapapun harga yang harus kita bayar. Meninggalkan cita-cita. Meninggalkan impian. Meninggalkan kebahagiaan. Untuk siapa? Untuk satu-satunya harga yang paling berharga di dalam hidup kita. Bisa keluarga kita, karir kita, kebanggaan kita. Saudara, minimalisme pingin bagaimana manusia joy, sorrow. Tapi di dalam kekristenan berbicara tentang kasih Kristus. Dan bagaimana ketika kita berjumpa dengan kasih Kristus, kita juga mengasihi orang lain, mengasihi diri kita. Minimalisme hanya terbatas di dalam diri dan sesama. Tuhannya itu tidak dibicarakan karena mereka mengembalikan kepada agama masing-masing. Tetapi di dalam kekristenan, the kingdom of God berbicara tentang kasih Kristus. Dan ketika kita berjumpa satu kasih yang berharga itu, kita rela meninggalkan banyak hal karena segala sesuatu bukan berharga, bukan terpenting. Tetap berharga, tapi tidak sepenting hal ini. Dan ketika kita di dalam kasih Kristus, kita juga berbicara apa? Karena Tuhan juga mau kita mengasihi diri kita. Tuhan mau kita berbahagia. Dan kita juga diminta membahagiakan orang-orang, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ini sebuah pandangan yang komplit. Tetapi tantangannya adalah kita seringkali tidak bisa mengaplikasikan, menjadikan sebuah budaya yang bisa mudah diikuti orang lain, walaupun ini tidak mudah. Yang bisa menuntun dari kecil, kita punya konsep yang dahsyat, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan secara sederhana, saudara. Dan kingdom of God ini berbicara apa? Kingdom of God berbicara tentang kasih. Dan demi mengasihi ada sacrifice. Tadi kita lihat trade, tapi ada sacrifice. Ada beban yang berat yang harus ditanggung. Jadi bukan cuma joy. Saya tahu orang-orang minimalis juga tahu. Ketika dia mau mengejar sesuatu, dia rela korbankan banyak hal. Tapi di dalam Christianity ada apa? Ada suffering. Kalau suffering itu berat. Kalau suffering itu nggak ada joy. Ketika kamu memilih untuk mengasihi, ada suffering. Ya. Kalau kita tidak berhati-hati supaya kita sukacita, ya udah kita taruh. Kita nggak mau suffer. Untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Saya orang yang nggak mau repot. Ketika saya menikah, saya bersama dengan istri saya ke pastori yang disediakan gereja. Pastori itu 2 lantai, itu mewah buat kami. Ya, kalau istri saya nggak mewah karena rumahnya 2 lantai. Kalau saya rumahnya kecil banget. Jadi itu mewah, saudara-saudara. Dan ketika itu kami tidak punya banyak benda. Gereja sudah menyediakan dengan baik. Tapi papa saya nggak tahu dia seorang minimalis atau maximalis gitu ya. Dia nggak pernah baca. Tapi papa kirimin ya perabotan. Wah, saudara, yang dikirimkan nggak minimalis, maksimalis pol. Dia kirim meja rias nenek saya dari kayu jati tua. Dia kirim lemari jati tua. Dia kirim meja jati tua. Dia kirim pokoknya yang tua-tua. Dan karena cinta, dia kasih ke saya. Tapi ketika datang di rumah saya, gila pak. Aduh pak, aku gak mau, ini capek, udah bak pulang pak. Karena ini aku kontrak, sebentar nanti bisa pindah. Kalau pindah pelayanan pindah pak, aku gak mau, udah lah pak, bak pulang aja. Dia mencintai dengan begitu dahsyat, dengan semua yang dia miliki untuk anaknya. Tapi saya, karena saya seorang minimalis, gak mau repot. Saya terganggu. Dan saya bilang mama saya, "Ma, sudah cukup." Almarhum mama papa saya. "Udah ma, biar bawa pulang, aku gak bisa, aku pindah-pindah, ini lantai 2. Ngangkatnya gimana? Enak itu loh yang sudah dipakai, yang merek saya bisa lepasin sendiri." Saya minimalis, gak mau repot. Yang penting gue bahagia, gak mau beban.
Tapi mama saya berkata, kamu enggak tahu papamu dari pagi malam dia ikat sendiri, dia angkat itu barang. Dia naik mobil yang tidak ada AC selama 4 jam. Dan itu bukti cinta dia yang tidak sesuai dengan konsepku. Terima, nanti pelan-pelan dibalikin gak apa-apa. Saudara, mama saya lebih Kristen dari saya. Hati-hati dengan sebuah paradigma kita. Karena ada cara orang yang mengasihi secara maksimalis. Yang mungkin kita gak nyaman karena kita seorang minimalis. Kita gak bisa makan mewah ketika diajak makan mewah. Jangan mewah. Maka saya melihat Yesus. Prinsip Yesus bukan minimalis atau maksimalis atau konsumeris. Ketika diajak makan mewah, Yesus makan. Karena Yesus melihat cinta yang terutama daripada konsep belief yang kamu percaya. Tapi saya percaya ketika dia diajak makan orang yang sederhana dan makan sederhana, Yesus akan tersenyum dengan sama seperti dia diajak orang dengan makan mewah. Karena cinta lebih dari segalanya. Itulah paham Kristen. Dan tantangannya bagaimana kita menghidupi itu dan mengajarkan itu secara praktikal. Menjadi sebuah gerakan bersama sebagai orang percaya. Karena cinta bukan hanya diri sesama. Dan karena cinta saya kepada papa saya yang sudah saya sakiti, saya harus ambil barang itu yang saya tidak suka. Saya harus suffering selama beberapa tahun melihat setiap pindah, saya harus angkat itu. Itulah love. Menanggung penderitaan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Singer dan worship leader saya minta ke depan. Mari kita pejamkan mata kita. Saudara, hari ini saya berbicara tentang kingdom of heaven. Berbicara perjumpaan dengan Kristus, kasih Kristus. Yang tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan kita. Ya, kebahagiaan itu Tuhan mau kita bahagia. Tapi juga ada di sana suffering. Kamu rela menderita, menanggung. Demi kasih itu. Kasih kepada Tuhan, sesama dan diri. Mari kita menyanyikan lagu refnya saja. Christ is enough for me. Mari kita belajar percaya bahwa kasih Kristus cukup buat kita. Christ is enough for me. Kita nyanyikan pujian ini refnya saja. Belajar datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan kelemahan kita dan kejujuran bahwa kita banyak hal tidak puas dengan dunia ini, tidak puas dengan diri kita, tidak puas dengan sesama kita, tidak puas dengan apa yang kita miliki, termasuk terkadang kita tidak puas dengan Tuhan.
Walaupun kita tahu dia mati buat dosa-dosa kita, tapi ada kalanya kita capek menjalani hidup ini. Dan kita juga lelah ketika kita menjadi orang percaya. Dan biarlah pujian ini menjadi sebuah harapan kita. Harapan kita untuk apa? Tuhan, biarlah aku boleh merasa puas di dalam Tuhan. Artinya puas di dalam Tuhan apa? Berjumpa dengan kasih Kristus, menghidupi jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Engkau. Tuhan, belajar mengasihi sesama dan belajar mengasihi diriku. Inilah artinya mengikut jalan Kristus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan pujian ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I